Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya di SMNI 7. Diawali pada Oktober 2004, saya masuk ke SMNI 7. Setelah 11 tahun, saya mengabdi di SMP Negeri 204 Jakarta. Pada waktu itu saya masuk ke SMNI 7 dengan bayangan bahwasanya kalau orang bilang ya, orang Jogja ternyata bilangnya itu geleleng gitu. Oke, wong kok geleleng tenan gitu. Karena apa? Karena kan bawaan saya dari Jakarta kan di sana suasananya kan suasana yang heterogen, jadi dari berbagai macam suku ya, sehingga adat-adat Jogja mungkin ya tidak masuk gitu. Pada saat di sini saya mungkin terlalu overacting gitu ya. Jadi banyak kawan-kawan yang melihatnya dengan rodo aneh mungkin. Itu dibuktikan setelah mereka lama kenal dengan saya. Wah Pak Sis, dulu pas pertama teko ini wah geleleng tenan deh saya. Pada waktu itu saya yang nggak sadar itu bawaan saya. Nah, setelah saya lama di sini, saya tahu oh ini Jogja toh. Oh Jogja kok begini ya. Ya kita kan homogen di sini semua dari orang-orang Jawa, murid-murid juga demikian. Saya pas pertama menghadapi murid-murid, ya saya dengan gaya saya di Jakarta gitu. Tapi kalau murid-murid ya bengong gitu. Wah, karena apa? Karena ya modelnya mungkin beda dengan guru Jogja. Selang berapa lama saya baru bisa belajar. Oh iya, di sini ternyata ini Jawa ya. Nah, saya mungkin sudah mulai merubah lah saya dengan gaya Jogja. Nah, selama 19 tahun saya di SMNI 7 dan alhamdulillah kebetulan saya tuh pindah itu nggak pernah keluar dari SMNI 7. Kan banyak ada teman-teman yang mengalami rotasi gitu, tapi saya tidak mengalami rotasi sehingga ya sudah begitu nyamannya di SMNI 7. Ya di balik nyamannya itu sebenarnya banyak hal-hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Tapi kesan-kesan saya yang saya dapatkan di sini, yang pertama itu kota Jogja. Kota Jogja itu sangat sangat peduli sekali untuk mengurus pendidikan. Dinas pendidikan itu begitu perhatian banget ya. Bahkan reaktif sekali dengan hal-hal baru. Maka pada saat saya di sini tuh seperti lari-lari gitu. Lari-lari karena dikejar oleh target. Karena Jogja ini larinya cepat sekali dalam bidang pendidikan. Itu kesan saya, sehingga di sini harus serius kalau ngajar. Nah, mungkin pada kawan-kawan nih di Jogja itu ya memang begini, kita harus mengikuti iramanya Jogja sebagai kota pelajar mungkin itu ya. Jadi Jogja itu ingin tetap lekat dengan predikat kota pelajar, sehingga apabila ada hal-hal baru ya harus sudah bisa lebih dulu gitu, jangan sampai telat dengan kota lain. Itu dari kebijakan di Yogyakarta. Itu positif menurut saya, sehingga memacu saya jadi pekerja lebih serius, kemudian lebih inovatif, lebih kreatif. Nah, kemudian untuk di sekolah ini yang saya rasakan itu sangat berkesan. Itu pada waktu itu masih ada UN. Pada waktu masih ada UN, cap sekolah, predikat sekolah, peringkat itu kan berdasarkan nilai UN. Nah, kita itu sejarahnya dulu kita pernah katanya di peringkat 7, tapi pas saya masuk ke sini kita lepas dari peringkat 7, bahkan kemudian sampai peringkat 10 dari 16 sekolah negeri. Nah, suatu saat pada tahun 2015, 2016, nah itu ada hal-hal yang sangat berkesan pada saat kita bekerja sama dengan tim kita mendongkrak dari peringkat 9 ke peringkat 7 kembali. Nah, peringkat 7 kan nomor sakral bagi SMNI 7. Nomor 7 SMNI 7. Dan itu memang kita tertinggi itu baru sampai peringkat 7 di kota Yogyakarta. Dan itu sangat berkesan bagaimana perjuangan kita. Itulah pertama kita menerapkan dengan berbagai macam inovasi sudah ya, mengumpulkan anak dalam satu kelas
anak pinter kabeh dalam satu kelas, sudah pernah dicoba tapi belum berhasil juga. Akhirnya pada saat itu mulailah kita mengumpulkan anak yang pada saat tambahan pelajaran tuh digridkan, yang pinter-pinter itu di kelas tersendiri. Tapi kemudian mereka dikasih motivasi pada saat ada tes itu, nanti peringkat-peringkat pertama itu nanti akan kita beri reward. Kemudian yang peringkatnya turun di kelas bagus itu bisa turun ke kelas di bawahnya, yang pinter di kelas bawahnya bisa naik kelas di atasnya. Nah, itu dengan berbagai macam kreasi inovasi kita tim, itu kita bisa mengangkat menjadi 7. Itulah mungkin itu perjuangan yang sangat berkesan bagi saya, karena membuahkan hasil yang ternyata setelah itu kita belum kembali lagi 7 lagi gitu. Peringkat 7 lagi, terus kemudian UN dihapus, tinggal ASPD. Sekarang SPD pun kita harus mengejar kembali, tapi ya sampai sekarang belum. Itu mungkin kenangan saya yang indah untuk perjuangan di SMA Negeri 7. Kemudian sebenarnya banyak yang berkesan bagi saya, karena saya itu termasuk tipe orang yang menikmati apa yang saya geluti. Jadi kuncinya mungkin gini, pada saat kita menggeluti sesuatu, nikmati saja, nikmati sehingga kita akan merasa enjoy ya. Kemudian tidak merasa berat, walaupun berat, tapi kita akan, itu merupakan satu tantangan, kita harus selesaikan gitu ya. Dengan berdarah-darah pun tidak apa-apa, karena goalnya itu nanti kita akan mendapatkan satu kenikmatan tersendiri. Jadi ya mungkin kalau kita menggeluti sesuatu ya harus kita nikmati aja lah gitu. Jangan kemudian kita berkecil hati atau kemudian kita banding-bandingkan dengan apabila, tapi ya kita geluti. Jadi begitu banyak sebenarnya hal-hal yang berkesan itu, antara lain yang saya rasakan. Kemudian ada lagi juga satu hal yang berkesan itu pada saat membimbing anak, karena saya kan di kesiswaan, jadi sekian lama di kesiswaan tentu saja banyak berhubungan dengan anak-anak. Suatu saat kita ikut lomba di SMA Nusantara, lomba mading ya. Kita berangkat dari sini dengan Pak Budi dan anak-anak ke Magelang. Waktu itu sekolah belum punya mobil, jadi pakai mobil saya, mobil Suzuki Carry tua ya, tahun 87. Sampai sana pas masuk ke parkiran, kita itu ya minder-minder enggak ya. Yang diparkir mobilnya bagus-bagus kabeh. Avanza, Xenia, Innova, enggak ada yang mobil Suzuki Carry, enggak ada. Pak Budi, ini gimana nih kita parkirnya di mana, Pak? Gitu. Pak Budi ketawa aja melihat kondisi itu. Terus kemudian kita parkir biasa, kita turun bawa anak-anak, terus mulai melakukan kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu kita juara 1. Jadi tidak sia-sia perjuangan kita dengan modal yang ya katanya kota Yogyakarta. Itu pesertanya itu kan seluruh DIY Jawa Tengah. Jadi itu sekolah-sekolah dari daerah loh, sekolah dari Kebumen, Gombong, ada juga dari Ambarawa. Itu semuanya mobilnya bagus-bagus. Nggak tahu itu mobilnya kok bisa bagus, padahal ada yang nama sekolah, ada yang tidak gitu. Akhirnya tahun berikutnya kita diundang karena kita juara bertahan. Kita mau berangkat, Pak Budi, kita masih belum punya mobil nih. Kita masih pakai Suzuki. Gimana Pak Budi? Kita sewa aja. Akhirnya kita bagaimana caranya, kita rental mobil, cari mobil yang bagus, kita ke sana. Wah, di sana sudah setara dengan yang lain. Nah, ternyata tidak sia-sia kita sewa kendaraan itu, karena saat itu kita juara 1. Cuma ada hal yang membuat kita agak susah di Yogyakarta, itu masalah penganggaran. Penganggaran itu di sini kan Jogja ya bagus sebenarnya untuk melindungi agar anggaran itu sesuai dan tidak bocor kemana-mana.
Akhirnya kita kan ketat, anggaran di Kota Jogja termasuk ketat dan rigid banget gitu ya, kaku sekali. Sehingga pada saat-saat tertentu kita, apalagi di lapangan kan banyak hal-hal yang tak terduga, sehingga harus dibiayai lah, itu yang agak sulit kita untuk menganggarkan. Ya seperti itu tadi kondisi pada saat kita melakukan lomba gitu. Nah, kemudian efeknya itu kita tidak maksimal karena kita tidak dibiayai dengan maksimal. Bagusnya yang membuat saya terkesan itu, selama di SMP Negeri 7 setelah tidak ada pungutan, sekolah yang katanya waktu itu dicanangkan sekolah gratis di Yogyakarta, SMP 7 itu benar-benar gratis. Saya sudah berapa kali mengalami kelulusan itu sejak ditetapkannya bahwa sekolah gratis karena dapat BOS itu di SMP Negeri 7 benar-benar gratis, jadi tidak ada biaya apapun. Itu direspon oleh orang tua itu sangat apresiasi yang sangat positif karena kita bisa menerapkan itu. Tapi yaitu dibalik itu kita kelemahannya jadi kadang tidak maksimal. Walaupun seperti itu ya kita berusaha untuk tetap fight dengan kondisi apapun, karena kita sudah dibekali oleh Allah tuh akal ya. Kita harus bisa mencari jalan keluar di balik kesulitan yang ada. Ya mungkin itu sekelumit apa yang saya rasakan di Kota Yogyakarta, tapi bersyukurnya ya tadi di Kota Yogyakarta ini pendidikan itu memang masih, mudah-mudahan ke depan ya masih tetap diperhatikan betul. Tapi kalau saya boleh berpendapat sih ya, untuk penganggaran untuk pengelolaan pendidikan mungkin bisa dilakukan tinjau ulang lagi untuk bagaimana agar sekolah itu bisa lebih bisa meningkatkan secara maksimal potensinya dengan adanya biaya. Karena ada satu hal yang sering kali saya rasakan pada saat kita berlomba, itu terasa sekali mana sekolah negeri dan sekolah swasta. Dilihat dari apa? Fasilitas yang dibawa oleh tim dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena itu mungkin kalau swasta kan bisa dibiayai dengan biaya orang tua ya. Ya mungkin ke depan kita juga bisa, yang mungkin belum bisa dimaksimalkan di SMP 7 mungkin mengikut sertakan orang tua, mungkin bisa itu digali, tapi dengan catatan walaupun dibiayai oleh orang tua itu kan harus ada koridor hukumnya ya, kita tempuh dengan jalan yang benar. Mudah-mudahan itu bisa mendorong sekolah SMP 7 menjadi semakin baik. Mungkin itu sekelumit yang saya sampaikan apa yang saya rasakan di SMP 7, walaupun mungkin masih banyak hal yang saya terlupa. Mohon maaf. Terima kasih. Kata orang saya itu penyabar, baik teman, bahkan teman istri itu suatu saat main ke rumah, terus pada saat dia berpamit di gerbang dia ngomong bisik-bisik sama istri saya, "Kayone bojomu ke wonge sabar tenan yo." Nah, itu satu. Suatu saat lagi kita jalan-jalan dengan teman-teman istri, saya dijuluki oleh salah satu teman istri bilang ini, "Wih, bojomu ki Pak Sabar." Jadi saya diberi julukan Pak Sabar katanya. Nah, itu mungkin itu juga tidak terbentuk begitu saja. Ini ya karena Allah ya. Jadi saya itu dari keluarga ber-14. Jadi orang tua saya punya anak 14, saya nomor 7. Jadi punya kakak 6, punya adik 9 ya. Jadi itu yang pertama saya mengajar kesabaran itu tadi, karena hidup bersama orang banyak itu kan harus berbagi terus. Itu satu dasar dari rumah ya. Kemudian orang tua saya juga orangnya sabar-sabar ya, karena mungkin anaknya banyak itu tadi ya. Jadi itu mereka sudah mendidik saya dalam situasi yang memang sudah seperti itu. Allah mempunyai ini juga, andil juga berikutnya. Setelah saya menikah, saya punya anak
anak saya satu, sebenarnya anak saya banyak, tapi beberapa keguguran, ada 5 lah yang keguguran, jadi yang nomor satu itu yang jadi. Dan kebetulan saya diberi anak yang spesial, itulah guru saya dalam kesabaran. Itu maha guru saya dalam kesabaran, yaitu saya dengan anak yang spesial itu. Jadi pada saat saya menghadapi segala masalah itu ya memang kadangkala ya ada juga saya ledakan-ledakan, tapi itu saya bisa mengelola dengan baik karena itu tadi sudah dilatih dari pertama sampai kemudian sekarang. Ya mungkin pelatihan itu tidak akan selesai karena saya harus mengelola anak saya yang spesial itu, tapi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Saya bisa tetap istiqomah dengan julukan sabar saya. Mudah-mudahan itulah yang nanti akan mengantar saya ke tempat yang nikmat, karena katanya kan innallaha ma'asobirin, ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi saya yakin betul pada saat saya dengan kesabaran saya, Allah akan menolong setiap kesulitan-kesulitan saya. Itu mungkin pelajaran hidup bagi saya. Dalam perjalanan di sekolah ini, di dunia kerja saya juga tidak selamanya mulus-mulus saja ya. Mungkin dari 19 tahun sampai sekarang tuh ada hal-hal yang masih mengganjal, yang saya masih kurang suka gitu ya. Kalau untuk anak-anak itu ya, kenakalan anak-anak di sekolah kita kan ya, nakal anak-anak sebenarnya masih bisa kita kelola ya, cuman yang masih menjadi ganjalan saya itu ya, kita sebagai satu tim itu di sekolah ini itu belum bisa padu untuk semua kerjasamanya dengan baik. Jadi pada saat ada tim yang bekerja, yang lain itu merasa nggak jadi tim, itu sama sekali tidak mau ikut peduli. Jadi pada saat ada tim saya kan bukan tim, terus kemudian sama sekali tidak. Itu yang saya nggak suka. Sekarang kita kan di sini satu tim besar, ada kegiatan. Ada tim kecil kan nggak mungkin semua dengan tim besar, ada tim kecil. Tapi yang besar itu bukan berarti terus kemudian lepas tanggung jawab semuanya. Ini sekolah kita itu sekolah kita semua. Jadi tim kecil itu juga harus didukung. Nah, oleh karena itu walaupun tidak masuk tim ya bukan berarti harus ikut bekerja sesuai dengan tim itu. Tapi ada hal-hal yang kurang, tolong ditutuplah gitu. Jadi ringan tangan salah ya. Ringan kaki apa ringan tangan ya? Ringan tangan suka mukul ya. ringan tangan maksudnya mudah membantu gitu. Jadi kita itu yang saya belum ini itu kita belum bisa merasakan bahwa kita sebagai satu tim yang padu. Hanya masih terpaku pada tim-tim kecil. Jadi kalau tidak diikutkan, saya nggak bagian tim, itu mestinya hal-hal seperti itu dihilangkan. Karena kalau saya menerapkan sendiri untuk saya gitu, walaupun saya tidak dalam tim, saya juga ya tidak langsung ikut, nanti takut menyinggung tim. Tapi saya kan di luar saya melihat, oh ini kurang, oh ini. Nah, seperti itu. Mungkin ya itulah yang nanti akan membuat baik sekolah kita. Kita ingin menjadi yang terbaik tentunya ya untuk semuanya. Maka kita sebenarnya ada satu ajaran yang sangat bagus dari Ki Hajar Dewantara itu. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Kalau itu bisa diterapkan di depan kita, memberikan teladan, di tengah-tengah kita ikut membantu, di belakang kita ikut mendorong, itu semua diterapkan tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita seorang guru tentunya yaitu pada saat ke anak-anak kita harus jadi teladan. Itulah yang jadi kuncinya sekolah kita nanti akan membuat ada keseganan gitu kalau kita bisa memberikan teladan. Kemudian bagaimana kita menjadi kompak, itu kalau ing maju mangun karso tadi. Jadi kita harus semuanya itu bareng-bareng, baik guru
Kalau yang senior ya nanti harus memberikan contoh di depan, ya di depan ikut bantu, di belakang ikut mendorong. Pada saat kita posisinya di belakang ya kita ikut jadi itulah tadi. Yang penting kita itu merasa handar beni gitu ya, kita merasa memiliki sekolah ini sehingga kemudian kita bisa menerapkan itu apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu sangat cocok dalam dunia pendidikan, itu sangat cocok baik untuk guru, karyawan maupun siswa. Itu sangat, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Untuk semua rekan-rekan saya yang ada di SMP 7, baik kepala sekolah, guru, karyawan, semua itu saya ucapkan terima kasih ya, yang tak terhingga atas kebersamaannya selama ini. Wabil khusus saya sangat mengapresiasi pada Pak Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu Guru yang sangat welcome. Yang akhir-akhir ini yang saya rasakan itu pada saat saya mulai membawa anak saya ke sekolah, itu sangat saya rasakan bagaimana mereka welcome, mereka ikut empati. Anak saya itu di sini merasa nyaman bahwa dia itu seperti pada kawan-kawannya sendiri. Untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu Guru, mereka seperti pada ibu bapaknya. Jadi dia merasa sangat nyaman. Itu artinya anak-anak seperti itu kan peka sekali ya. Jadi itu artinya Bapak Ibu itu tulus. Nah, itu ada satu penghargaan yang tak terhingga saya untuk Bapak Ibu, bahwa sebenarnya di sini ya di balik kekurangan masih banyak hal-hal yang positif yang itu bisa memperkuat kekeluargaan kita. Pada Pak Kepala Sekolah, terima kasih Pak sudah mengizinkan saya membawa anak saya ke sekolah. Itu satu bantuan yang tak terhingga. Demikian pula pada Bapak Ibu Guru yang ikut pembimbing, ikut merespon apa yang terjadi. Anak-anak juga di sini juga sangat baik. Tidak ada yang membuli, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak saya. Hebat SMP Negeri 7, luar biasa. I love you all. Akhirnya sampailah pada waktunya saya tuh harus berpamitan karena masanya sudah selesai. Saya mengabdi di sini, pengabdian saya akan saya lanjutkan di tempat lain. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kita bergaul dengan siapa saja di sekolah ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin baik sengaja tidak sengaja saya mungkin menyakiti atau membuat maskul, membuat tersinggung dari semua bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang ada di sini. Dengan segala ketulusan hati saya mohon maaf. Selanjutnya ya mungkin pesan saya kepada seluruh warga SMP Negeri 7 Yogyakarta, pesan saya tetaplah dengan kebersamaannya, cintailah apa yang menjadi peran masing-masing, nikmati apa yang menjadi peran masing-masing. Insya Allah nanti akan berjalan sampai habis waktu. Saya sudah merasakan sampai habis waktu saya masih bisa merasakan nikmatnya itu. Dan yang terpenting sebenarnya ada yang saya takutkan pada generasi muda, yaitu pada saat banyak generasi muda di SMP Negeri 7, kemudian saya sudah menjadi generasi tua, saya sangat takut tidak bisa memberikan teladan bagi mereka. Itu yang paling saya takutkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi, bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Datang
akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMP Negeri 7 Jakarta memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan hormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Sis yang mulai 1 Oktober tahun 2023 memasuki masa purna tugas. Bapak Dr. Andes Muhammad Sis sudah saya kenal sejak dulu ketika saya bersama-sama mengajar PPKN di Kota Yogyakarta. Beliau orangnya sangat sabar yang jelas, kemudian sangat profesional sekali di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menjalankan tugas-tugasnya itu sampai tuntas, sungguh-sungguh, dan sangat
menguasai bidangnya ketika saya tugaskan sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Tidak hanya mengurusi kegiatan-kegiatan anak-anak dalam lomba, tetapi juga beliau mengurusi juga anak-anak yang bermasalah, yang punya persoalan-persoalan pribadi. Juga sangat kompeten di dalam menjalin hubungan dengan orang tua siswa. Itu kesan yang saya tangkap dari Pak Muhammad Sis. Saya ucapkan selamat, terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan tinggi pada SMP 7 Jakarta. Semoga Pak Sis senantiasa diberikan rezeki, umur yang panjang, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat kepada Pak Sis karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa melaksanakan tugas tersebut sampai akhir di purna tugasnya dengan kondisi yang baik dan husnul khotimah, dan semoga ini akan menjadi contoh bagi saya sebagai teman sekaligus sahabat sekaligus sebagai guru, karena bagi saya Pak Sis adalah seorang guru yang bisa mengajarkan saya tentang kesabaran. Jadi tentang kesabaran itulah yang saya ambil dengan seluas-luasnya atas segala apa yang telah saya amati, saya lihat, dan setiap saat saya selalu belajar. Semoga kedepannya Pak Sis dan seluruh keluarga senantiasa sehat, panjang umur, dan bisa sampai mengantarkan seluruh keluarga dengan bahagia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segalanya, dan mohon maaf apabila selama ini saya ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Pak Sis, maupun baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Demikian juga saya akan senantiasa memaafkan apa hal-hal yang mungkin bagi itu adalah hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat selalu bagi Pak Sis. Selamat Pak Sis, saya jaya selalu. Terima kasih. Pak Sis yang telah husnul khotimah menyelesaikan ketugasannya, purna tugas, selesai dalam melaksanakan kewajibannya. Semoga apa yang telah diberikannya menjadi barokah dan manfaat untuk amal jariah Pak Sis selanjutnya, dan selamat juga menjalankan ketugasan yang baru, ketugasan sosial di masyarakat. Terima kasih atas pembelajarannya selama ini tentang keikhlasannya, tentang pengabdiannya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Sis yang selama ini telah bersama saya 19 tahun. Mungkin dari ucapan kata, perilaku saya ada yang salah dan sebagainya, dan juga mungkin dalam menghadapi Fauzan saya juga kadang kurang ngomong dan sebagainya, tapi insya Allah ya apa yang telah diberikan kepada Pak Sis menjadi berkah semuanya. Pak Sis bagi saya adalah pribadi yang sangat baik. Beliau orang yang penuh tanggung jawab dalam ketugasan di kantor maupun juga di dalam keluarga. Saya mengenal beliau ketika beliau mutasi dari Jakarta sampai di SMP 7. Kesan pertama sangat menggoda. Setelah itu semakin menggoda. Pak Sis itu baik sekali, ramah, tutur katanya itu senantiasa menyenangkan hati. Saya yakin SMP 7 akan merasa kehilangan sepeninggal Pak Sis. Tetapi apapun yang terjadi, generasi penerus harus mengikuti jejak Pak Sis untuk mendampingi anak-anak dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, sehingga SMP Negeri 7 semakin jaya ke depannya. Kagem Pak Sis, selamat menikmati purna tugas dengan penuh kegembiraan, happy terus, bahagia, sehingga sehat dan panjang yuswa, fokus kepada keluarga, masyarakat, dan ibadahnya. Saya yakin Pak Sis akan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Selamat purna tugas Pak Sis, sehat selalu. Buat Pak Sis, terima kasih kebersamaannya selama 18 tahun ini. Banyak hal yang harus saya syukuri, bisa mengenal Pak Sis sebagai orang yang bisa menjadi tuntunan buat saya. Banyak hal yang bisa saya tiru dari Bapak,
sebagai teman, sebagai kolega dalam mengajar PPKN di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Pak Sis, selamat, Bapak telah menyelesaikan tugas dengan baik dan super baik. Selamat untuk mengemban amanah, menyelesaikan berbakti pada di tempat yang berbeda. Selamat menikmati totalitas waktu bersama keluarga. Kenangan bersama Pak Sis tidak akan kami lupakan. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Tetap semangat nggih Pak Sis. Tetap semoga Bapak bahagia bersama keluarga. Insya Allah Allah melindungi Bapak dan keluarga. Matur nuwun, selamat menikmati purna tugas. Salam Pak Sis. Pak Sis, selamat menempuh bahtera masa purna tugas. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Dan tak lupa semoga silaturahmi di antara kita senantiasa terjaga. Dan kami harapkan Pak Sis tetap eksis di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama support kepada kita semua, dan walaupun dalam jarak jauh. Pak Sis, kami tidak bisa berkata apa-apa. I love you Pak Sis. Terima kasih, selamat berbahagia bersama keluarga, selamat menjalankan masa purna tugas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan jangan pernah lupa kenangan-kenangan indah bersama kita, jelas tetap kita pegang dan kita ingat selalu. Harapan kami, kita janganlah termasuk orang yang merugi, yaitu pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Menjadi tua itu pasti, tambah umur, tambah usia, akhirnya menjadi rapuh dan seterusnya. Untuk menjadi dewasa, menjadi bijaksana tidaklah mudah. Maka untuk itu kami berpesan, kami berharap pada Master Sis dan semuanya termasuk kami, jadilah orang tua yang selalu mau belajar. Orang tua yang selalu belajar adalah orang tua yang mau dan akan menjadi orang tua yang dewasa, dan insya Allah menjadi orang tua yang bijaksana, termasuk jadi orang yang tidak merugi. Terima kasih, tetap semangat. Semangat! Tentang Pak Sis itu adalah, bagi saya adalah seorang kakak, serta bapak di lingkungan sekolah ini yang bisa mencairkan segala suasana. Selamat menikmati purna tugasnya ya Pak Sis. Insya Allah selalu sehat, berkah selalu buat bersama keluarga. Sukses selalu buat semuanya. Terima kasih. Kerja dari CPNS sampai pensiun merupakan tugas yang panjang dan sangat kompleks. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Sis yang telah berhasil melewati masa tugas yang sangat panjang ini dengan banyak peran, banyak manfaat, banyak menginspirasi para guru dan karyawan yang lain. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Setelah pensiun ke depannya, semoga Pak Sis tetap bisa beraktivitas menjadi pemimpin, menjadi contoh teladan bagi masyarakat,
bagi semua handetolan di sekitarnya. Selamat dan sukses untuk Pak Sis. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Pak Sis yang saya hormati sebagai sahabat, sebagai guru yang patut diteladani, seorang yang sabar dan selalu berpikiran positif terhadap suatu tugas yang harus dikerjakan. Saya sangat salut kepada Pak Sis dan saya banyak berguru kepada Anda. Untuk kehidupan selanjutnya, nikmati masa pensiun yang baik. Apapun yang terjadi, dikerjakan saja menurut perintah. Kalau di Muslim perintah agama ya, atau yang harus dikerjakan. Yang penting kita tetap happy. Apapun masalah dapat ditangani dengan baik. Kerjasama dengan orang lain, dan bisa juga dengan sahabat-sahabat yang masih ada di sini. Tetap semangat Pak Sis dalam menghadapi kehidupan yang kedua. Ada seorang filsuf dari Yunani namanya Sokrates dan Herakleitos mengatakan bahwasanya semua itu berubah, yang tidak berubah perubahan itu sendiri. Tidak ada kata perpisahan, yang ada hanya kata pertemuan yang tertunda. Untuk sahabatku Pak Sis, selamat menikmati sesuatu hal yang sangat-sangat kita impikan, yaitu purna dengan selamat sentosa, tidak kurang suatu apapun. Yang jelas silaturahmi harus tetap terjaga, karena saya selalu teringat kata-kata dari Mbah Herakleitos itu, semua berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kita dari kecil, besar, dewasa, kemudian tua dan tiada. Dulu Pak Sis tidak bekerja, masih kuliah, kemudian bekerja maksimal, kemudian purna. Prosesnya itu yang tidak akan pernah berubah. Mungkin sekarang Pak Sis, besok gilirannya saya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Untuk Pak Sis, tetap semangat, tetap bekerja dengan setulus hati di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang Pak Sis, menurut saya Pak Sis itu orangnya satu kebapakan, dunia sederhana, taktis, strategis, dan humoris, sehingga saya salut dan memang betul-betul luar biasa Pak Sis. Banyak berguru pada Pak Sis. Untuk Pak Sis selamat, doaku selalu menyertai Pak Sis yang terbaik. Pak Sis memang uji. Pak Sis di mata saya adalah role model ya. Beliau seorang yang sampai usia senjanya, usia purnanya, tidak sedikit pun kendor untuk bersemangat dalam semua aktivitas di sekolah ya. Bagi saya sosok beliau itu sosok yang menginspirasi, karena setiap aktivitasnya tidak ada jeda. Semua tanggung jawabnya dilaksanakan secara maksimum, meskipun beliau sudah di masa-masa akhir jelang purna. Tidak ada sedikit pun beliau terlihat lelah, tidak ada sedikit pun beliau terlihat lemah. Beliau tetap Pak Sis yang saya kenal sejak pertama bertemu, energik, gesit, pemikir yang handal, kemudian selalu memberikan semangat
bisa membagi semangatnya kepada orang-orang di sekitarnya. Pak Sis adalah orang yang inspiratif bagi saya. Luar biasa Pak Sis. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sis. Halo Pak. Ya, Pak Sis, saya mengucapkan selamat purna tugas ya Pak. Semoga Bapak menjalani purna tugas ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dan dengan penuh kesenangan. Pak Sis, saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Pak Sis yang selama 2 tahun ini saya bersama dan mengenal Pak Sis. Itu orangnya yang sangat baik, banyak membimbing saya, banyak mengajari saya di sekolah, dalam bekerja sama dengan tim, dalam menjalin hubungan dengan teman-teman. Pak Sis sudah banyak memberikan pengalaman kepada saya, dan itu pengalaman sangat berharga sekali bagi saya. Dan sekali lagi ya Pak Sis, saya ucapkan selamat menikmati purna tugas. Semoga Pak Sis penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Saya punya pantun buat Pak Sis. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan Pak Sis serius, nanging tetep santai. Satu lagi Pak, masih ada. Makan sosis di bawah asbes. Pak Sis emang the best. Demikian ya Pak Sis, cukup sekian dulu. Untuk Pak Sis, walaupun sudah purna, tetap berkarya. Semoga hari esok lebih baik dan lebih sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Sis, selamat dengan purna tugas. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya atas kerjasama dan bimbingannya. Karya dan jasamu akan selalu kuingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis itu orangnya supel, ramah, royal, dan baik hati. Pokoknya luar biasa buat Pak Sis. Pak Sis is the best. Untuk guru idola kita saat ini, kami menyampaikan selamat purna tugas. Terima kasih atas dedikasinya, ilmunya, motivasinya, dan bimbingannya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua, baik kami, guru karyawan maupun untuk siswa SMP Negeri 7 Yogyakarta ini selalu bermanfaat dan menjadi amal ibadah Bapak Sis selama berada di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Satu lagi yang untuk Pak Sis, tetap semangat, semoga dalam menjalani purna tugas tetap diberikan keberkahan dan tetap tarik sis. Pak Sis itu penyabar, baik hati, pokoknya oke. Untuk Pak Sis yang sangat saya hormati dan saya sayangi, selamat menjalankan masa purna tugas Pak Sis. Terima kasih banyak atas banyak bimbingannya selama ini. Semoga sehat selalu, menjadi semakin sukses di masa purna tugasnya. Terima kasih sekali Pak Sis. Halo Pak Sis, selamat menjalankan purna tugas. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberkahi usianya. Sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Untuk Pak Sis, terima kasih sudah menerima saya di sini sebagai anggota keluarga baru. Dan selanjutnya selamat purna tugas untuk Pak Sis. Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran untuk semuanya setelah purna tugas. Pak Sis, selamat purna tugas, semoga sehat selalu. Selamat pagi untuk SMP Negeri 7. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama untuk Pak Sis yang sebentar lagi mau purna. Semoga untuk Pak Sis sehat selalu, sekeluarga untuk Pak Sis, dan juga kami tim security mengucapkan terima kasih untuk Pak Sis karena selama ini telah membimbing kami security. Kiranya gitu aja untuk Pak Sis. Sekali lagi selamat untuk Pak Sis untuk menuju ke masa purna. Semoga
tambah sehat selalu untuk Pak Sis keluarga. Terima kasih. Selamat purna tugas untuk Pak Sis, sehat selalu dan tetap produktif dimanapun Pak Sis berada. Semangat! Pak Sis itu luar biasa. Untuk Pak Sis, selamat purna tugas, selamat menjalankan kehidupan yang baru, tetap menjadi semangat untuk kami generasi muda dan tetap humoris dan tetap penuh tawa di kemudian hari. Sehat selalu Pak Sis. Pak Sis, selamat purna tugas. Terima kasih atas semangatnya untuk saya, terutama saya orang baru, bisa menjadi pengayom saya, bisa menerima saya, merangkul saya, dan sukses untuk kedepannya. Kurang lebih 6 bulan saya mengenal Pak Sis. Beliau adalah sosok yang ramah kepada semua teman sejawatnya, terutama saya adalah masih baru di sini, tapi Pak Sis memberikan kehangatan. Beliau ramah kepada saya dan membuat saya nyaman bekerja dengan beliau. Untuk Pak Sis, happy retirement Pak Sis. Semoga masa pensiunnya berkah, barokah untuk Pak Sis dan keluarga. And thank you Pak Sis for all. Terima kasih ya Pak Sis untuk partisipasinya di SMP 7 dan tetap selalu berkarya meskipun tugasnya selesai di SMP 7 namun masih perjalanannya masih panjang. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sis, panjenengan Bang istimewa. Selamat purna tugas untuk Bapak Muhammad Sis. Terima kasih telah menjadi pemimpin yang sabar, yang ikhlas dan tenang. Mudah-mudahan kami dapat meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh Bapak. Terima kasih. Selamat purna tugas Pak Sis. Terima kasih atas semua karya dan karsanya. Semoga menjadi ibadah untuk Pak Sis. Selamat purna tugas sekali lagi buat Pak Sis. Semoga kesehatan selalu menyertai Pak Sis dan keluarga. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih banyak Pak Sis atas dedikasinya di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Pak Sis bagi kami yang masih junior-junior ini adalah yang berdiri di depan kami semua setiap ada kepanitiaan dan ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Semoga Pak Sis dapat melanjutkan karya di luar sekolah. Kami tunggu Pak Sis untuk bertemu di lain kesempatan. Kemudian semoga Pak Sis selalu sehat dimanapun Pak Sis berada. Semangat Pak Sis. Pak Sis itu supel, religius, humoris, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Endi Soekarno. Nah, di sini saya adalah guru baru yang akan menggantikan Pak Sis. Sebelumnya, harapan saya ke depan, sebentar, ucapan terima kasih terlebih dahulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sis yang sudah memberikan dedikasinya untuk SMP Negeri 7, khususnya pada mata pelajaran PPKN. Nah, harapan saya ke depan, Pak Sis selalu sehat selalu, diberi kebahagiaan di masa-masa istirahatnya. Kemudian harapan saya sebagai penerusnya Pak Sis, di sini saya tidak berniat untuk menggantikan Pak Sis, tetapi ingin meneruskan semangat dari Pak Sis. Ilmu-ilmu baiknya, kemudian semangat mengajarnya, saya akan meneruskan dari hal-hal itu. Semoga saya bisa menjadi penerus yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan meninggalkan kesan yang baik seperti Pak Sis pula. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fauzan Muhammad. Umur 25 tahun. Dokteran Farmasis. Insinyur Rusdiantini. Ya senang dan puas. Itu banyak teman, nggak cuma guru-guru tapi ternyata murid-muridnya juga ada menyayangi Fauzan, ada kenal baik lah. Oh dulu kan gara-gara apa ya, waktu pandemi kan nggak ada murid, artinya kan nggak ada kegiatan ya di rumahnya. Kan pas waktu lockdown itu
nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi ayah ngajak Fauzan ke sekolah sampai ada anak-anak sampai selesai pandemi. Oh ayah, ya penyabar penyayang itu, penyabar penyayang sabar, suka bimbing keluarga, sama istri sama ibu, ngajak kebaikan lah. Sayang, sama ibu juga sayang. Terima kasih ayahku tercinta, Pak Sis, ya membimbing Fauzan dan mengajari kebaikan. Semoga ayah sehat panjang umur dan sukses selalu sampai ayah pensiun ini, ayah purna, dan seterusnya ya bisa membimbing keluarga lah, dekat sama keluarga, membimbing mengajari kebaikan ke masjid ke mana dan sebagainya. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai pati milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri kesehatan kepada ayah dan ibu yang telah menyayangiku sejak kecil. Berilah kesehatan kepada ayah ibu yang sangat aku sayangi. Berikanlah keberkahan hidup sampai maut memisahkan, ya Allah. Panjangkanlah umur beliau, ya Allah, agar melihat Fauzan sukses nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu, ya Allah, dalam mencari pekerjaan setelah ayah sudah tidak di sekolah lagi. Pekerjaan yang hamba mampu, agar hamba bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari hamba, ya. Ya Allah, berikanlah keselamatan hidup, ya Allah, bisa tetap menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, ya Allah. Bisa tetap istiqomah dalam beribadah, ya Allah, dan nanti akan sering sholat jamaah di masjid, ya Allah. Berikanlah kami akan selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya Allah, dan jadi ahli masjid, ahli surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.